Hai teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube Ratri Oktaviani. Mau masak apa hari ini? Yuk simak videonya sampai selesai. Yuk siapin bahan-bahannya. Di sini ada kelapa yang setengah muda. Aku pakai 1 butir diparut memanjang. Kemudian selanjutnya ada manding atau pete Cina. Aku pakai sekitar 150 gram. Kira-kira penampakannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini ada sekitar 50 gram teri yang sudah aku belah 2 dan cuci bersih. Ada tahu, ini aku pakai sebanyak 20 pieces dan disesuaikan saja jumlahnya dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian ini tahunya kita potong dadu seperti ini. Next ada tempe, aku pakai secukupnya aja, separuh seperti ini dan dipotong dadu juga. Oke, selanjutnya di sini aku sudah siapkan daun pisang. Ini sudah aku jemur sebentar supaya tidak begitu kaku. Jumlahnya disesuaikan saja dengan kebutuhan ya teman-teman. Nah, di sini aku juga sudah siapkan 1 buah wortel dan 1 buah kentang yang sudah dipotong dadu. Langsung kita siapkan bumbunya. Ada bawang putih sebanyak 5 siung, bawang merah kurang lebih 1 genggam, beratnya sekitar 50 gram. Cabai merah 50 gram, cabai hijau rawit 25 gram. Kemudian ini kita masukkan ke dalam gelas blender, akan kita haluskan ya teman-teman. Nah, di sini aku juga siapkan 3 lembar daun salam, tapi ini kayaknya kebanyakan, jadi nanti dikurangi saja. Sekitar 2 lembar ya, dan ada lengkuas secukupnya. Kemudian daun salamnya ini akan kita ikut haluskan, ditambah dengan 1 butir kemiri. Masukkan semuanya ke gelas blender, lalu tambahkan air secukupnya supaya lebih mudah dihaluskan. Kurang lebih hasilnya setelah halus seperti ini. Next, kita akan siapkan sebuah wajan yang sudah kita panaskan ya. Jadi ini bumbunya kita tumis sampai airnya menyusut. Nah, kalau airnya sudah menyusut, kita akan tambahkan minyak sayur secukupnya saja dan tumis sampai si bumbunya ini tidak bau langu ya teman-teman. Oke, kita tambahkan dengan lengkuas yang sudah dicuci dan digeprek ya teman-teman. Kemudian ketika bumbunya setengah matang, kita masukkan terinya. Kita masak sampai terinya ini juga ikut matang. Sekarang kita masukkan seasoningnya, ada 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan garam halus, dan 1 sendok makan ceper kaldu bubuk. Kemudian bumbu ini semuanya akan kita masak sampai wangi. Kalau sudah, kita masukkan kentang, wortel, tahu, tempe, dan kita aduk lagi sampai semuanya menyatu dan tercampur rata. Kita masak menggunakan api sedang saja ya teman-teman, atau boleh dikecilkan kalau misalnya apinya terlalu besar. Oke, selanjutnya kalau sudah merata bumbunya, masukkan juga kelapa parutnya, aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, sebenarnya untuk bikin botok ini memang ada 2 cara. Kebanyakan orang tidak menumis bumbunya, jadi semuanya diaduk mentah kemudian dibungkus dengan daun pisang baru dikukus. Tapi kali ini aku beda karena aku pengen semuanya matang dan lebih awet ya. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita akan masukkan manding atau pete cinanya, aduk lagi sampai tercampur menjadi satu dan sampai bumbunya ini benar-benar rata. Jangan lupa untuk dikoreksi rasa ya teman-teman. Oke, kalau sudah tercampur rata seperti ini, di sini aku akan menambahkan sekitar 150 ml air kelapa. Jadi kalau tidak punya air kelapa, teman-teman tidak usah menambahkan air ya. Tujuan dikasih air kelapa ini supaya nanti rasanya bisa lebih enak. Tapi seandainya teman-teman nggak punya air kelapa, ya sudah, tidak usah ditambahkan air ya teman-teman. Terakhir di sini aku akan tambahkan 1 butir telur. Nah, fungsi dari telur ini adalah supaya nanti adonannya ini tidak ambiar dan juga teksturnya bisa legit gitu ya teman-teman. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau sudah bisa kita matikan, tapi sebelumnya jangan lupa untuk dikoreksi rasanya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tahap pembungkusan. Di sini aku sudah siapkan tusuk gigi supaya lebih praktis, dan ada daun pandan. Aku ambil 2 lembar seperti ini supaya menghindari pecah di bagian bawah. Ambil sekitar 1 centong sayurnya. Caranya bisa teman-teman lihat di video ya. Jadi kita lipat bagian kirinya.
seperti ini. Kemudian kita lipat juga di bagian kanannya, dipertemukan di bagian tengah. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita tusuk dengan menggunakan tusuk gigi. Gampang banget kan teman-teman? Aku yakin teman-teman di rumah pasti bisa semua. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, jangan lupa diklik like-nya dan juga subscribe-nya. Kalau bisa, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku lainnya. Nah, seperti yang aku ceritain di depan tadi, jadi bikin botok itu ada dua versi. Satu versinya dimasak seperti ini, dan versi lainnya ada yang mentah semua. Jadi bumbu halusnya tidak kita masak dulu, tapi langsung dicampur dengan bahan-bahan lainnya, dibungkus barulah dikukus. Kalau aku pribadi sih lebih suka proses yang seperti ini, jadi meskipun agak ribet, tapi hasilnya lebih enak, lebih matang secara sempurna, dan juga awet ya, lebih tahan lama gitu. Nah, kalau sudah jadi semuanya, selanjutnya kita akan masukkan bungkusan daun pisangnya tadi ke dalam panci yang sudah berisikan air. Nah, ini akan kita masukkan semua. Selanjutnya kita masak menggunakan api sedang, jangan ditutup dulu ya teman-teman. Jadi nanti kalau uapnya sudah banyak, sudah umop, sudah mendidih seperti ini, barulah kita tutup. Tujuannya supaya nanti warna daunnya bisa tetap cantik ya. Nah, kita akan masak lagi selama sekitar setengah jam, 30 menit atau sampai matang. Hasilnya seperti ini. Wah, Masya Allah, cantik banget ya warnanya. Ini bisa kita angkat lalu siap untuk disajikan. Udah deh, jadi ini dia hasilnya, botok, jajanan atau masakan tradisional yang favorit banget bagi sebagian orang termasuk aku. Rasanya enak banget karena ini perpaduan dari banyak sayuran di dalamnya. Teman-teman udah pernah nyobain belum? Kalau belum, kapan-kapan cobain ya, karena ini rasanya enak, insya Allah bikin nagih. Botok ini enak untuk dimakan bersama nasi, dijadikan sebagai sayur, tapi enak juga untuk dicemil-cemil aja. Kalau teman-teman suka yang seperti apa makannya. Sekarang waktunya icip-icip. Nih teman-teman lihat ya, di bagian dalamnya legit banget, tidak ambiar karena tadi kita kasih telur, rasanya enak banget, Masya Allah. Nagih banget deh pokoknya. Dimakan seperti ini aja udah enak, apalagi dicampur dengan nasi beserta dengan lauk lainnya. Kunci enaknya botok itu memang ada di kelapa yang setengah muda seperti ini dan juga dari manding atau pete cinanya. Pokoknya kombinasinya bikin semuanya nagih deh. Gimana? Tertarik nggak untuk recook? Selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil dan semoga suka. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.